Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Masalah hati, masalah yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Kenapa demikian? Karena keselamatan seorang hamba dalam hari kiamat itu tergantung kepada keselamatan hatinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta itu tidak bermanfaat, tidak pula anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa di hari kiamat harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Kemudian Allah menyebutkan bahwa yang bermanfaat itu apa, Pak? Yaitu orang yang membawa hati yang selamat. Ini menunjukkan bahwa keselamatan seorang hamba di hari kiamat tergantung kepada keselamatan hatinya. Semakin hatinya selamat, semakin pula selamatnya sempurna pada hari kiamat. Dan semakin tidak selamat, berarti semakin kurang selamat pula nanti pada hari kiamat. Akhul Islam, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan tentang masalah pembersihan hati ini. Dalam surat Asy-Syams, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 11 kali sumpah, yang tidak pernah Allah bersumpah sebanyak itu kecuali di dalam surat Asy-Syams. Allah berfirman, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsin wama sawwaha. 11. Untuk apa Allah bersumpah? Maka Allah menyebutkan tentang jawab sumpahnya. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Subhanallah, untuk ini Allah bersumpah sampai 11 kali. Akhul Islam, azakumullah. Betapa pentingnya kalau begitu pensucian hati itu, ya akhul Islam. Bukankah diturunkannya kitab-kitab suci, diutusnya para nabi dan rasul, tiada lain adalah untuk pensucian hati? Bukankah disyariatkannya ibadah pun juga untuk mensucikan hati? Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu apa? Agar kamu bertakwa. Sedangkan takwa itu tempatnya di mana, Pak? Di sini, di hati. Sebagaimana Rasulullah sabda, ala inna taqwa hahuna, ala inna taqwa hahuna
Ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah bahwa takwa itu di sini, itu di hati. Ketahuilah bahwa takwa itu di hati. Lihat bagaimana Allah menyebutkan tentang hikmah disyariatkan puasa Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu apa? Agar kamu bertakwa. Ternyata ibadah baik itu sholat, puasa, zakat dan semuanya tiada lain adalah untuk membeningkan hati kita ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhi, ibadah yang tidak memperbaiki hati adalah ibadah yang dimasuki oleh sesuatu. Ibadah yang tidak menyebabkan hati kita semakin khusyuk dan tunduk, itu berarti ibadah yang memberikan pertanda bahwa ibadah tersebut tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang tidak menghasilkan ketakwaan dari hatinya, dari ibadahnya tersebut, itu pertanda ibadahnya dimasuki sesuatu ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, perhatian kita kepada hati harus melebihi daripada perhatian kita kepada badan. Apabila kita sakit, banyak diantara kita pergi ke dokter. Kita sakit, segera mencari obat. Oh, sakitnya badan itu memang terasa, Pak. Tapi sakitnya hati tidak terasa. Hanya orang-orang yang Allah berikan kepadanya rahmat dan kasih sayangnya yang bisa merasakan kepedihan ataupun sakitnya hatinya tersebut. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah, lihatlah ketika Allah mensifati orang-orang munafikin dalam surat Al-Munafiqun ya. Allah mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu melihat orang-orang munafik itu, badan-badan mereka, jasad-jasad mereka membuat kamu kagum, kata Allah. Orang-orang munafik rupanya perhatian terhadap badannya luar biasa, Pak. Badannya bagus-bagus, ya, sterek-sterek. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim jangan melulu yang kita pikirkan adalah badan. Tidak, yang terpenting hati. Kalau Bapak punya badan yang hebat, seletarek dan yang lainnya, Pak, itu tidak akan menyelamatkan dari adab kubur. Kalau kita punya badan yang tinggi besar dan kuat, sama sekali tidak akan bisa menahan adab Allah sedikit pun juga. Makanya dahulu para sahabat lihat bagaimana perhatian mereka terhadap hati luar biasa. Al Hasan Al Basri berkata, ma fuddila ashabu Rasulillah SAW bikathratis saum wala bikathratis salah walakinnahum fuddilu bima waqara fi qulubihim. Dahulu para sahabat tidaklah diberikan keistimewaan oleh Allah karena banyaknya puasa, tidak pula karena banyaknya sholat. Akan tetapi mereka diberikan keutamaan karena apa yang ada di hati-hati mereka. Na'am akhal Islam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan beberapa sahabatnya. Lalu muncullah seorang laki-laki. Lalu Rasulullah bersabda, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Sekarang akan muncul seorang laki-laki dari penduduk surga. Kemudian muncullah seorang lelaki Ansar. Dalam keadaan ia telah berwudu dan ia menenteng sendalnya tersebut. Keesokan harinya kembali Rasulullah SAW bersabda, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang seorang laki-laki penduduk surga. Ternyata yang muncul lelaki yang kemarin. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Sekarang
akan muncul lelaki penduduk surga. Ternyata yang muncul yang kemarin lagi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, siapa orang ini? Aku ingin melihat bagaimana ibadahnya dia. Pergilah ia ke rumah orang tersebut dan berkata, wahai fulan, aku lagi sedang bermasalah dengan ayahku. Boleh saya menginap di rumahmu 3 hari? Silakan, kata dia. Maka kemudian Abdullah bin Amr pun menginaplah di rumah orang tersebut. Tujuannya ingin melihat bagaimana ibadah orang ini. Ternyata tidak ada sesuatu yang istimewa. Setelah 3 hari lamanya Abdullah bin Amr pun berkata, hai fulan, sebetulnya aku tinggal di rumahmu itu karena aku mendengar Rasulullah 3 kali berturut-turut mengatakan bahwa engkau penduduk surga. Aku ingin tahu bagaimana ibadahmu, hai fulan. Dan ternyata aku tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa pada dirimu. Orang ini berkata, ya ibadahku seperti yang kamu lihat. Tidak ada kelebihan apa-apa. Kemudian beliau berkata, kecuali aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Masya Allah. Rupanya Pak, hatinya bening. Hatinya bersih dari dengki. Padahal siapa di antara kita yang tidak pernah dengki? Yang namanya dengki itu muncul akibat adanya persaingan, Pak. Ya tidak? Iya. Adanya persaingan bisnis menyebabkan saling dengki di antara mereka. Di kantor adanya persaingan untuk naik kedudukan, terjadi kedengkian. Bahkan terkadang sesama ustadz pun terjadi dengki. Ya, itu bisa terjadi. Tapi lihat sahabat ini mengatakan, aku tidak punya amal yang lebih, tapi aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Makanya kata para ulama, ya, amalan hati jauh lebih agung daripada amalan anggota badan. Dan ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, di antara perkara yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, imanun billah, iman kepada Allah. Kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, lihat bagaimana Rasulullah SAW lebih mengutamakan iman kepada Allah daripada berjihad. Padahal jihad itu Masya Allah Pak, ya, sesuatu yang sangat berat sekali. Seorang yang berjihad mengangkat senjata, dia harus mencampakkan dirinya kepada kematian. Dia mencampakkan diri terkadang kepada kelaparan, penyiksaan dan yang lainnya. Tapi ternyata iman kepada Allah lebih utama dari itu. Ini menunjukkan bahwa amalan hati lebih utama daripada amalan badan. Ini menunjukkan Pak, perhatian Islam terhadap hati itu memang luar biasa. Maka dari itulah ya akhwal Islam, setiap kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu lebih memperhatikan hati kita ini. Kenali penyakit-penyakit hati. Kenali ciri-ciri hati.